Oke, shalom. Malam hari ini spesial banget. Saya bersama dengan Ibu Monik yang sangat luar biasa, yang biasanya kita lihat di Fakta Israel. Aduh, apa kabar Ibu malam hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan, Luar baik. biasa. Oke, ya ini beberapa pertanyaan sedikit ya Bu ya. Saya ingin tahu kenapa Ibu begitu santer, begitu semangat ya membeberkan semua fakta-fakta mengenai bangsa Israel. Sedangkan di Indonesia ini kebanyakan orang kan benci terhadap Israel, Ibu. Justru untuk itulah Fakta Israel ada. Karena banyak orang Indonesia belum tahu tentang Israel yang sebenarnya yang sesuai fakta. Banyak orang Indonesia, mohon maaf, belum pernah ke Israel. Jadi belum melihat dengan mata kepala sendiri. Dan sayangnya di Indonesia juga banyak orang Indonesia yang membaca atau menonton berita-berita dari sumber yang menurut saya tidak bertanggung jawab, ya, tidak kredibel. Karena itulah Fakta Israel ada untuk menampilkan fakta, untuk menampilkan apa yang sebenarnya tentang Israel itu. Karena kita hidup di akhir zaman. Akhir zaman itu kita akan melihat banyak sekali penyesatan, bagaimana kebenaran diubah menjadi ketidakbenaran, bagaimana informasi diubah menjadi misinformasi, bagaimana berita benar diubah menjadi berita bohong. Karena apa? Iblis adalah bapa segala dusta. Nah, target saya adalah orang Kristen, supaya orang Kristen mengenal Israel sesuai dengan Alkitab. Dan berita-berita yang santer di Indonesia itu kan ini Bu, bahwa Israel itu sangat menjolimi Palestina gitu, menjolimi orang-orang Muslim di Palestina. Itu seperti apa Bu kebenarannya? Jawabannya begini, ketika air bah terjadi, Tuhan menghukum bumi karena bumi penuh dengan kekerasan. Yang terjadi pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas menyerang Israel adalah aksi terorisme. Itu kekerasan juga. 1.200 orang mati, 253 orang ditawan. Pertanyaannya, apakah orang Kristen di Indonesia mendukung aksi terorisme? Pasti jawabannya enggak. Kalau kita dukung teror, kita akan ditangkap sama Densus 88. Ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Kita nggak boleh pro teroris. Kalau dibilang Israel mensolimi umat Islam, di Israel ada 2 juta orang Arab warga negara Islam. Dari 2 juta, 1,2 juta orang Islam, Arab Israel Islam. 800.000 orang Kristen, Arab Israel Kristen. Kalau mau mensolimi orang Islam, orang-orang Islam di Israel bakal nggak ada. Jadi yang terjadi adalah saat ini perang akibat orang di Gaza, teroris di Gaza menyandra orang Israel. Bukan hanya orang Israel, tapi orang dari bangsa-bangsa juga. Jadi karena ada faktor penyanderaan. Sekarang kalau ada anak, jangan sampai ada anak diculik, kira-kira ibunya lapor polisi nggak? Pasti lapor. Nah ini juga ada orang 253 orang diculik dibawa ke Gaza. Masa pemerintah Israel diem aja? Nggak mungkin. Pasti akan dikejar supaya bisa dipulangkan. Indonesia, nakoda kapal Indonesia pernah disandra oleh perompak-perompak di laut. Pemerintah Indonesia nego loh supaya mereka bisa lepasin nakoda itu dari tangan perompak. Israel melakukan hal yang sama. Jadi pastikan informasi itu cover both side. Jangan hanya melihat dari sisi terorisnya aja. Lihatlah dari sisi Israel yang adalah korban, yang berada dalam posisi korban. Dan ini kan banyak sekali ya Bu ya, kebencian-kebencian terhadap Israel, terhadap orang Yahudi gitu. Padahal mereka sendiri ya belum tahu benar tentang kebenarannya gitu, sampai banyak sekali orang-orang fanatik yang membabi buta di Indonesia dan memboikot produk-produk yang pro terhadap Israel. Bagaimana caranya agar kita juga tidak ikut-ikutan membenci gitu Bu? Ya, caranya adalah ketika kita hidup di sekarang masa globalisasi, kita nggak bisa memastikan sebuah produk itu adalah betul-betul made in satu negara saja. Bisa-bisa, contohnya handphone.
Handphone oke, buatan Cina, tapi teknologi yang dipakai di dalamnya belum tentu Cina 100% misalnya. Contoh, banyak produk inovasi teknologi itu justru hasil karya dari orang Yahudi bangsa Israel. Banyak hasil inovasi di bidang pertanian itu juga dari Israel. Inovasi medis itu juga dari orang Yahudi. Artinya kalau orang mau memboikot, menolak sebuah produk, dia harus benar-benar pastikan bahwa oke, produk yang diboikot itu adalah produk yang memang buatan Israel atau buatan orang Yahudi. Ya berarti mereka harus boikot HP, mereka harus boikot laptop, komputer, karena semua peralatan di dalamnya itu dari teknologi orang Yahudi. Mereka harus boikot, tidak boleh pakai wifi karena teknologi nirkabel itu ditemukan oleh Hedi Lamar, seorang Yahudi. Kalau hanya sekedar stop pakai brand A, brand B, brand C, itu sih hanya menguntungkan pesaing dari brand yang diboikot. Tidak signifikan karena belum tentu brand tersebut produk Yahudi atau Israel. Contohnya Starbucks. Starbucks itu nggak ada di Israel. Ngapain diboikot? Nggak ada di Israel pun diboikot. Lucu kan? KFC. KFC di Israel mungkin 1-2 aja. Bahkan saya belum pernah makan KFC di Israel. Tapi KFC ada di Palestina. KFC ada di Arab Saudi. Arab Saudi, Arab. Dan Arab Saudi itu adalah rujukan buat umat Islam sedunia. Buktinya KFC ada kok di Arab Saudi. Gitu ya, jadi mendingan kita bijaksana, nggak usah ikut-ikutan boikot. Karena apa? Kalau kita mau boikot, kita yang rugi sendiri. Karena pekerjanya adalah orang Indonesia. Ya, kebenaran yang kita tahu sesuai dengan Alkitab ya Bu ya, bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan dari Tuhan itu sendiri. Ya mungkin ada sedikit pesan-pesan Bu buat warga Indonesia ini supaya tidak fanatik yang membabi buta tetapi nggak tahu apa-apa sebenarnya. Saran saya buat orang Kristen di Indonesia, baca Alkitab, pelajari Alkitab karena Alkitab itulah sumber kebenaran. Ketika kita baca Alkitab, kalau kita nggak ngerti, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih ada Israel di dalam Alkitab? Kalau saya mau hapus, Alkitab itu jadi tipis. Nggak mungkin, itu memang janji Tuhan. Buat yang bukan pembaca Alkitab, saran saya baca, cari tahu, cek dan recheck. Karena apa? Karena apa yang terjadi saat ini bukan kemauan Israel. Israel tidak memulai perang, tetapi Israel diserang oleh teroris. Jadi Anda mau memilih berpihak di teroris atau di korban. Kalau Anda memilih berada di pihak teroris, Anda harus bertemu dengan BNPT. Karena negara kita tidak mendukung teroris. Oke, baik. Terima kasih atas Sama-sama. dan penjelasannya, Bu Monik. Ya, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.